sebelum itu alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Untuk berdoa silakan Pak Hari pimpin. Sebelum dimulai kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baiklah, sudah siap semuanya untuk belajar? Semangat enggak? Semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Siapa lagi yang bisa? Tepuk apa lagi? Ayo yang bisa. Siapa? Rasya mau nyoba? Mau nyoba? Ada tepuk apa lagi? So, silakan. Yang keras. 1, 2, 3. Tepuk sama lagi.
saja ya. Tapi tepuk semangat lagi satu kali lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, sekarang tadi seperti yang dia bilang, sekarang kita belajar tentang berpikir komputasional sebagai solusi masalah secara logis ya. Di sini pendekatannya itu pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan berpikir logis dan terstruktur. Lanjut, apa itu berpikir komputasional? Siapa yang bisa? Berpikir komputasional itu apa? Silakan Abang. Berpikir komputasional adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan. Lanjut. Dan logis, Terus. sistematis, Terus. Terstruktur. Mirip ya. Mirip dengan cara kerja. Komputer. Nah, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Abang. Sekali lagi ini penjelasannya. Berpikir komputasional itu adalah berpikir atau metode untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan logis, sistematis, dan terstruktur. Artinya berdasarkan langkah-langkah ya. Terstruktur itu sistematis. Mirip dengan cara kerja komputer. Contohnya misalkan saat membuat kue, kita harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Alih-alih mencampurkan semua bahan secara acak yang akhirnya akan menjadi adonan sebuah kue sebelum akhirnya menjadi kue. Biasa disebut apa? Seperti itu langkah-langkah itu. Suka searching atau buka YouTube? Langkah-langkah itu apa disebutnya? Suka ada video apa? Tutorial, betul. Video tutorial itu salah satu dari kegiatan berpikir komputasional. Tepuk tangan buat Tasya. Lanjut. Langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecah masalah. Artinya, dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih dapat dikelola. Ini memudahkan kita untuk memahami dan menyelesaikan masalah secara bertahap. Misalkan tadi itu ya, yang tutorial membuat kue. Langkah-langkahnya kan dari yang besar dibagi menjadi beberapa bagian yang kecil. Mulai dari mengurutkan bahan, kemudian takarannya berapa, setelah itu dikumpulkan, kemudian dicampur, kemudian diaduk atau apa gitu sampai akhirnya terbuatlah sebuah kue. Selanjutnya yang kedua, langkah yang kedua. Yogi perhatikan Yogi. Langkah yang kedua, pengenalan pola. Dalam arti lain adalah mencari pola. Pengenalan pola ini melibatkan pencarian pola atau hal yang berulang dari masalah sebelumnya. Membantu kita untuk mengenali situasi sama dan merumuskan solusi. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita harus bisa melakukan atau menemukan pola dari masalah tersebut. Bagaimana sebelumnya, sekarang bagaimana, dan selanjutnya harus seperti apa sampai kita menemukan solusi dari masalah tersebut. Sampai sekian, sampai di sini. Bisa dipahami? Bisa. Jadi langkah yang kedua itu apa? Pengenalan pola. Lanjut. Langkah yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi itu fokus pada hal-hal penting. Jadi lamun aya masalah namun jadi campuran dulunya. Jadi misalkan kalau kita punya masalah atau sesuatu yang
harus kita selesaikan, utamakan hal yang penting. Di luar hal yang penting kita abaikan dulu. Itu yang namanya abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah proses fokus pada elemen-elemen penting dari suatu masalah dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Jadi kalau tidak relevan mah diabaikan saja dulu sehingga mempermudah proses pemecahan masalah. Itu langkah berapa? Ketiga, yaitu abstraksi. Lanjut. Langkah keempat, algoritma. Algoritma itu sama dengan menyusun langkah-langkah. Apa? Menyusun langkah-langkah. Siapa yang tahu algoritma itu apa? Arti dari algoritma itu apa? Siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Hasna. Apa itu algoritma? Tepuk tangan untuk Hasna. Ada lagi yang mau jawab? Siapa yang bisa? Algoritma itu apa? Masih ada yang bisa? Algoritma itu apa? Laki-lakinya ada yang bisa? Adit, boleh Adit, silakan Adit. Algoritma adalah langkah-langkah yang terstruktur, terus diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang memungkinkan kita untuk mengikuti proses secara sistematis. Nah, tepuk tangan untuk Adit. Jadi, algoritma itu adalah langkah-langkah terstruktur yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang memungkinkan kita untuk mengikuti proses tersebut secara sistematis. Itu langkah keberapa? Keempat. Lanjut. Nah, jadi dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, berpikir komputasional itu langkah-langkahnya ada berapa? Ada 4. Pertama, dekomposisi. Kedua, dekomposisi yang pertama. Kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Keempat, baik, kita ulang. Langkah-langkah berpikir komputasional itu ada berapa? Pertama, dekomposisi. Kedua, Pengenalan pola. pengenalan pola. Yang ketiga, Abstraksi. abstraksi. Yang keempat, algoritma. Tepuk tangan untuk semua. Lanjut lagi ya, tapi tenang. Kita ulang. Tadi sampai mana? Ini ya. Dekomposisi atau memecah masalah. Dekomposisi itu bisa memudahkan penyelesaian masalah. Dekomposisi membantu kita mengatasi atau memecahkan masalah. Contoh lain dari dekomposisi itu apa? Ada yang tahu contoh dari dekomposisi? Tidak ada? Baik. Dekomposisi memudahkan penyelesaian masalah, membantu kita mengatasi masalah besar dengan membaginya menjadi bagian yang lebih mudah untuk dikelola. Contoh lain dari dekomposisi adalah saat menghadapi proyek besar seperti menyiapkan presentasi yang dapat dipecah menjadi langkah-langkah seperti penelitian, pembuatan slide, dan pelatihan presentasi. Itu adalah contoh dari dekomposisi. Selanjutnya,
Definisi dari pengenalan pola. Tadi sudah disebutkan pengenalan pola itu apa? Ada langkah Pengenalan pola itu adalah langkah pertama untuk memahami masalah dengan mencari pola atau kebiasaan yang berulang dalam situasi tertentu. Contoh pengenalan pola, ada yang tahu tidak? Pengenalan pola itu seperti apa contohnya? nyata Contoh nyatanya, kesulitan bangun kesulitan bangun pagi yang disebabkan oleh kebiasaan tidur larut malam. Siapa di sini yang suka tidur larut malam? Yogi, ngapain tidur larut malam? Main game. Tidak boleh aku. Boleh tidur malam larut malam, tapi harus digunakan dengan hal yang positif. Misalkan belajar, tapi itu pun tidak boleh sampai larut Malam. Selain itu, selain kesulitan bangun pagi, adakah pengenalan pola lain? Merubah membuat Jadi dengan mengenali pola ini, kita dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan rutinitas tidur dan kesehatan. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Tadi sudah dijelaskan. Fokus pada hal-hal penting. Abstraksi adalah proses pemfokusan pada elemen-elemen yang relevan dalam menyelesaikan masalah, sementara mengabaikan rincian yang tidak penting. Dalam konteks membuat jadwal belajar, hal ini berarti hanya memasukkan informasi esensial seperti mata pelajaran dan waktu istirahat, sehingga memudahkan perencanaan dan pelaksanaan. Selanjutnya, apa? Langkah keberapa ini? Keempat. Algoritma itu menyusun langkah-langkah. Definisi algoritma tadi sudah dibacakan sudah dijelaskan sama Haswa dan Radit. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam banyak situasi seperti kehidupan sehari-hari atau pemrograman, algoritma membantu kita untuk mencapai tujuan dengan cara yang terstruktur. Lanjut. Contoh algoritma harian. Siapa Sudah. yang bisa menyebutkan contoh algoritma? yang Silakan Sabia, sebutkan secara sederhana contoh dari algoritma. Diambil. Nah, misalnya bangun tidur. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk Sabia. Jadi contoh sederhana dari algoritma harian adalah langkah-langkah yang diambil dalam rutinitas keseharian. Misalnya, kegiatan kita mulai dari bangun tidur, sarapan, mandi, atau mandi dulu kemudian sarapan? Nah, bangun tidur, mandi, sarapan, setelah itu pergi ke sekolah untuk belajar, kemudian istirahat, belajar lagi, pulang. Sampai di rumah misalkan mau tidur siang, mau bantu orang tua, itu bisa. Itu salah satu contoh dari algoritma rutinitas harian. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sip. Lanjut. Akila. Selanjutnya, penerapan algoritma. Algoritma itu bisa digunakan untuk apa saja? Ya, algoritma itu bisa digunakan dalam berbagai konteks. Mulai dari menyelesaikan masalah matematika, merencanakan acara, hingga mengembangkan perangkat lunak. Memahami algoritma memungkinkan kita untuk berpikir dengan lebih logis dan efisien. Jadi tadi katanya penerapan algoritma itu bisa dalam berbagai konteks, misalnya matematika,
merencanakan acara atau mengembangkan perangkat lunak. Perangkat lunak itu seperti apa? Misalkan membuat aplikasi game, ya. Kemudian membuat, kalau untuk ibu sendiri, membuat media pembelajaran, membuat video pembelajaran, itu bisa menggunakan atau menerapkan algoritma. Tapi khusus untuk kalian yang masih di tingkat sekolah dasar, cukup hanya dengan diterapkan dalam masalah misalkan tadi matematika bisa, atau dalam merencanakan acara atau kegiatan, ya. Bisa dimengerti? Ya. Lanjut. Contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja? Menyusun. Yang bisa dibuat dengan berpikir komputasional. Apa saja? Menyusun jadwal belajar. Ya, menyusun jadwal belajar. Kemudian, betul. Selain itu, mengatur kegiatan bikin betul. Membuat panduan cuci tangan. Itu adalah contoh kecil atau contoh sederhana yang bisa kita buat dengan menggunakan cara berpikir komputasional dengan 4 langkah tadi, ya. Yang pertama menyusun jadwal belajar. Yang kedua menyiapkan perlengkapan sekolah. Yang ketiga mengatur kegiatan bikin kelas. Dan yang keempat adalah membuat panduan cara mencuci tangan. Itu salah satunya, ya. Masih banyak contoh yang lain seperti tadi cara membuat kue. Atau bisa juga kalau kita sedang sakit, di kemasan obat suka ada kan? Aturan pemakaian itu juga bisa termasuk ke dalam cara berpikir komputasional. Mengerti? Sip. Lanjut? Atau mau ice breaking dulu? Boleh. Mau ice breaking apa? Mau ice breaking apa? Paham? Mau. Siapa yang mau ngasih ice breaking ke depan? Silakan. Boleh, mau tepuk-tepukan, mau nyanyi, mau apa, silakan. Yang mau ke depan. Ada yang mau? Mau atuh, silakan Sabia. Ayo. Nggak mau. Ya udah kalau begitu tepuk lagi, tepuk apa? Itu yang apa? Takutan yang itu bisa tidak? Bisa tidak? Bu Dewi suka seperti itu. Nah, yang itu bisa tangan di depan, yang itu bisa. Masih ingat? Masih ingat? Kalau masih silakan berdiri. Ayo, siap. Berdiri semuanya. Siap? 1, 2, 3. Semuanya ikut. 1, 2, 3. Burung yang terbang
sekolah. Jadi ibu memilih untuk membuat proyek itu menyusun jadwal belajar harian. Proyek ini mengilustrasikan penerapan langkah-langkah berpikir komputasional dalam menyusun jadwal belajar yang efektif. Perhatikan semuanya. Abang, perhatikan. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama tadi langkahnya itu dekomposisi, yaitu menentukan bagian-bagian penting seperti waktu bangun, belajar, istirahat, dan pelajaran. Jadi misalkan kalian mau membuat jadwal belajar, dalam tahap dekomposisi kalian harus menentukan terlebih dahulu bagian-bagian terpenting. Seperti misalkan bangun tidur waktunya jam berapa? Jam berapa kira-kira kalian bangun tidur? Jam 5 misalkan boleh. Kemudian jam berapa kalian belajar? Belajar di rumah. Kalau di sekolah sudah ada jadwalnya. Kalau di rumah misalnya belajar jam berapa? Misalkan sehabis isya ya, jam 7 atau jam setengah 8. Ya? Boleh? Nah, selanjutnya istirahat. Kapan waktunya kalian istirahat atau tidur? Jam berapa? Bagus. Abi kalau tidur itu diusahakan jangan jam 10 ya. Apalagi kalian masih kecil. Maksimal kalian jam 9 harus sudah istirahat, sudah tidur. Bisa? Ya? Awas Yogi, nanti kalau tidur harus malam lagi. Diusahakan jam 9 sudah tidur. Kemudian setelah istirahat, apa lagi? Pelajaran. Kita tentukan dulu pelajarannya yang mau kita belajar itu pelajaran apa saja. Misalkan hari ini mau belajar matematika sama bahasa Indonesia, besok mau belajar apa? Ya, bisa? Nah, lanjut langkah kedua apa? Pengenalan Pola. Baik, pengenalan pola. Dalam kegiatan pengenalan pola, kita harus mengidentifikasi pola kesulitan belajar. Misalkan setelah makan siang untuk meningkatkan fokus saat belajar. Jadi pola kita dalam meningkatkan fokus saat belajar itu salah satunya adalah dengan makan siang terlebih dahulu. Atau misalkan kalau kita mau pergi sekolah, kita harus sarapan dulu. Bisa dipahami? Bisa. Yogi, ngadokeng wae Yogi. Langkah ketiga, abstraksi. Dalam kegiatan ketiga ini, yaitu dalam abstraksi, fokus pada elemen penting dalam jadwal belajar. Apa saja elemen penting itu? Apa saja elemen penting? Waktu dan pelajaran. Terus? Intinya dalam langkah abstraksi itu kita harus dapat mengidentifikasi kapan waktu kita istirahat, kapan waktu kita bangun, kapan waktu kita tidur, kapan waktu kita bermain, dan kapan waktu kita belajar. Itu termasuk dalam langkah abstraksi. Bisa dipahami? Ya, bagus. Lanjut. Langkah keempat yaitu algoritma. Dalam langkah algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah belajar harian, mulai dari bangun pagi hingga sesi belajar terakhir. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi dalam langkah algoritma itu apa saja yang kita lakukan? Menyusun langkah-langkah belajar harian, mulai dari bangun tidur sampai belajar terakhir, atau kalau memungkinkan sampai kita kembali tidur. Jam berapa kita harus tidur? 9. Itu maksimal, jangan lebih dari jam 9 ya. Kalau kita dibiasakan tidur lebih dari jam 9, nantinya kan terbiasa kita begadang seperti ibu, susah tidur akhirnya. Baru tidur sejam 2 jam sudah bangun lagi.
Itu sudah termasuk penyakit dan itu tidak bagus untuk kesehatan. Lanjut. Ya. Contoh proyeknya ini sudah. Manfaat berpikir komputasional. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Rahasia mau? Siapa yang bisa? Raisa? Yang keras. Siap. Struktur. Memastikan. Dan ya, tepuk tangan untuk Raisa. Selain itu, siapa lagi yang bisa? Apa manfaat dari berpikir komputasional? Siapa yang bisa? Silakan acungkan tangannya. Baca yang keras. Adakah yang bisa? Cesi mau? Tidak mau? Sivi? Tidak mau? Andi? Yogi? Tidak mau? Albar? Boleh Albar? Semangat, silakan Albar, silakan. Manfaat berpikir komputasional itu apa? Yang keras, yang keras. Dengan mengikuti langkah-langkah seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Selanjutnya adalah manfaat berpikir komputasional. Seperti yang tadi dijelaskan sama Albar terus Raisa, berpikir komputasional itu memberikan struktur dalam menyelesaikan masalah, memastikan pendekatan yang logis dan sistematis, serta dengan mengikuti langkah-langkah seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, maka proses pemecahan masalah menjadi lebih efisien. Metode ini dapat diterapkan tidak hanya dalam konteks akademis, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari, meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan secara efektif. Selanjutnya, selanjutnya itu kan pembahasan tentang berpikir komputasional sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan tampilkan sebuah video yang membahas tentang tutorial cara membuat jadwal kegiatan harian. Bisa disimak ya. Jadi tutorial dalam membuat jadwal kegiatan itu, langkah pertama adalah dekomposisi, yaitu misalkan contohnya aktivitas harianmu yang terdiri atas pertama bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, belajar di sekolah, pulang, istirahat, dan bermain. Itu pada tahap dekomposisi. Tahap apa? Ya. Yang kedua, pengenalan pola. Contoh kegiatannya, pengenalan pola itu yaitu mengenali kegiatan yang berulang setiap hari atau setiap waktu tertentu. Contohnya, bangun tidur selalu jam 5.30 misalnya. Kemudian sekolah selalu mulai jam 7 dan belajar malam selalu jam 19. Langkah ketiga, abstraksi. Abstraksi itu menentukan hal yang penting, yaitu fokus hanya pada kegiatan yang penting dan wajib dilakukan. Hilangkan detail yang kurang relevan. Contohnya, apa tadi contohnya? Daripada menuliskan main game Mobile Legends 3 babak, lebih baik cukup tulis bermain sore. Misalkan mau main petak umpet, mau main apa, itu lebih baik. Selanjutnya tahap akhir
ya. Selanjutnya, kamu akan memiliki jadwal yang rapi, kemudian kegiatan tersebut sesuai waktu dan keterampilan dalam keterampilan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi setelah kita hari ini belajar tentang berpikir komputasional, tugas selanjutnya dari Ibu adalah kalian membuat jadwal belajar kegiatan sehari-hari. Seperti yang tadi Ibu sebutkan, Ibu berikan contoh. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mengerti? Menggunakan apa? Membuat jadwalnya? Karton. Bukan karton. Menggunakan cara berpikir komputasional. Yang tadi yang terdiri atas 4 langkah. Langkah apa saja? Dekomposisi. Kedua, ketiga, abstraksi, dan terakhir, algoritma. Bisa dipahami? Nah, untuk tugasnya silakan kalian buat di rumah masing-masing, ya. Nanti pertemuan selanjutnya tugasnya dikumpulkan sama Ibu. Mengerti? Bisa dipahami? Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, boleh silakan bertanya dulu sebelum Ibu duduk. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, baik. Nah, sekarang saatnya kita melakukan refleksi. Dari pembelajaran ini, selama pembelajaran tadi, siapa yang bisa memberikan refleksi? Misalnya belajarnya senang atau apa? Misalkan kayak materinya menarik, misalkan seperti itu. Siapa yang mau memberikan refleksi? Cukup 1 orang, diwakili 1 orang. Angkat tangannya. Siapa yang mau memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Asa mau? Boleh, silakan. Berdiri di tempat saja. Yang lain diperkenalkan. Kemudian, ya. Kalau tentang materinya, gampang dipahami. Kemudian, menarik tidak? Nah, kalau menarik, mau mempelajarinya lebih dalam tidak? Nah, baik. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita belajar lagi, ya. Hari ini kita belajar tentang cara berpikir komputasional. Tapi masih sederhana, ya, dengan membuat jadwal kegiatan belajar sehari-hari. Untuk selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang berpikir komputasional yang ada hubungannya dengan masalah game atau permainan. Mau tahu? Iya, nanti ya di pertemuan berikutnya. Masih ada yang mau memberikan refleksi atau tidak? Kalau tidak, berarti pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf dari Ibu jika ada kata-kata dan materi yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh kalian. Kemudian, misalkan nanti dalam mengerjakan tugas masih ada yang kurang dipahami atau harus ditanyakan, silakan kalian hubungi Ibu, tanyakan sama Ibu, ya. Waktunya masih lama, 1 minggu, ya. Bisa selesai minggu depan? Siap.